Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan mengenai security pada Y kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah dari Prodi D3 Teknik Informatika PNSPSDK Sumeneb. Materi ini adalah mata kuliah dari pemrograman framework yang mana didoseni oleh Bapak Ahmad Syauqi Hasan. Yang pertama, pada Y kedua security ada overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ia menyediakan beberapa fitur keamanan seperti contoh authentication, ada juga authorization, ada working with password, ada cryptography, ada view security, ada auth client, ada juga best practices. Yang pertama, authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan password. Pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user. Proses authentication pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting. Yang pertama, mengatur komponen user pada application configuration. Yang kedua, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface Y Web Identity Interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, digunakan dengan cara ID $app user lalu ke ID. Juga bisa digunakan dengan username $app user identity username. Selanjutnya, authentication event. Kelas Y Web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login ataupun logout. Yang pertama, event before login. Event ini akan muncul pada proses awal, yaitu Y Web user. Jika metode event handler mengisi nilai properti yaitu isValid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Selanjutnya, yang kedua, ada event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Yang ketiga, ada event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses, yaitu Y Web user lalu logout. Jika metode event handler mengisi nilai properti isValid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Selanjutnya, ada event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal, Anda ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login. Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Yang kedua, yaitu tentang keamanan Y kedua, ada authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak melakukan sesuatu. Pada Y kedua, authorization melibatkan komponen access control filter dan juga role based access control. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Lalu ada access control filter. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filters lalu access control. ACF biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action yang ada di dalamnya. Perhatikan pada script di samping. Pada property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Lalu tanda tanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login. Lalu tanda add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Lalu aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Selanjutnya, role based access control. Role based access control
dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC ataupun Role Based Access Control melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC. Yang kedua, menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model view maupun di controller. Konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC ada 3, yaitu role, permission, dan rule. Yang pertama ada role, digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Yang kedua ada permission, merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada rule, merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Seperti contoh, permission update post, yang dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Yang pertama ada auth item untuk menyimpan daftar item. Ada auth item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Ada juga auth assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Ada juga auth rule untuk menyimpan rule. Selanjutnya ada role permission rule. Pada gambar di samping terdapat 2 user, seperti contoh Jen dan John. 2 role yaitu adalah admin dan author. Jika permission create post ataupun update post dan update on post serta 1 role yang berfungsi sebagai author role. User Jen memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Role admin memiliki permission update post dan role author. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update on post. Permission pada update on post dikenakan rule author rule. Lalu ke permission. Update on post hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true. Selanjutnya ada bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA-1 sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat. Terdapat serangan brute force attack yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Y menjadikan helper Y dengan $app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Selanjutnya kriptografi, yaitu menggenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Ada juga enkripsi dan deskripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang akan dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Selanjutnya mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Seperti contoh penggunanya pada gambar di kanan. Ada juga best practice. Ada basic principle, ada avoiding SQL injection, ada avoiding XSS, avoiding CSRF, avoiding file exposure, ada avoiding debug info and tools at production, ada juga using secure connection over TLS, ada juga secure server configuration. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai keamanan ataupun security Y2 pada mata kuliah pemrograman framework oleh Bapak Ahmad Syauqi Hasan.
Kurang lebihnya pada video ini mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.